Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Citra Isananda, NPM 29 dari kelas pengenalan pola paralel C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang logika fazi. Langsung saja, jadi logika fazi diperkenalkan pertama kali oleh Lotfi Azadeh, yang mana logika ini tidak seperti logika Boolean atau logika digital yang bernilai 0 atau 1. Logika fazi ini bernilai di antara 0 dan 1. Logika ini digunakan untuk menangani fuzziness atau kesamaran dengan cara merepresentasikan nilai yang bersifat linguistik. Misalnya, besar, kecil, sedang, pelan, agak cepat, cepat, banyak, sedikit, naik, turun, dan sebagainya. Permasalahan yang tidak dapat dilihat sebagai hitam atau putih seperti ini lebih sering terjadi di dunia nyata. Terdapat hal yang bersifat abu-abu yang jika diperhitungkan dapat membuat kita menentukan keputusan yang lebih adil. Untuk definisinya, logika fazi adalah suatu cara untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Secara umum, sistem fazi sangat cocok untuk penalaran pendekatan terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis. Misalkan, nilai masukan dan parameter sebuah sistem bersifat kurang akurat atau kurang jelas, sehingga mendefinisikan model matematikanya. Untuk sistem fazi, ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahaminya. Yang pertama adalah variabel fazi dan himpunan fazi. Untuk variabel fazi adalah variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fazi. Bisa umur, temperatur, permintaan, produksi, dan sebagainya. Untuk himpunan fazi merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fazi. Untuk lebih jelasnya, himpunan fazi ini memiliki atribut. Yang pertama, linguistik, yang kedua numeris, yang ketiga semesta pembicaraan, dan yang terakhir adalah domain. Untuk linguistik, penamaan linguistik merupakan penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti muda, parubaya, atau tua. Untuk numeris, merupakan suatu nilai atau angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel, seperti 50, 25, 45, dan sebagainya. Untuk semesta pembicaraan merupakan keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fazi, seperti semesta pembicaraan untuk variabel umur, yaitu 0,100. Ini seperti rentangnya, atau batasan cakupan untuk variabel fazi tersebut. Yang terakhir adalah domain. Domain adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fazi. Contohnya, dari linguistik muda parubaya tua, terdapat batasan untuk muda ini 0,40, yang artinya seseorang dikatakan muda dengan umur dari 0 tahun hingga 40 tahun. Untuk parubaya 30,50, artinya seseorang dikatakan parubaya dengan umur di antara 30 hingga 50 tahun. Untuk tua 40 dan plus ini maksudnya di atas 40, artinya seseorang dikatakan tua dengan umur 40 hingga 40 tahun ke atas. Secara umum, dalam sistem logika fazi terdapat 4 buah elemen dasar. Yang pertama, berbasis rule, yang berisi aturan-aturan secara linguistik yang bersumber dari pakar atau data training. Yang kedua, suatu mekanisme pengambilan keputusan atau inference engine yang memodelkan bagaimana pakar mengambil suatu keputusan dengan menerapkan pengetahuan. Yang ketiga adalah proses fazification yang mengubah nilai crisp atau himpunan asli, himpunan tegas, ke nilai fazi. Kemudian yang terakhir adalah proses defazification yang mengubah nilai fazi hasil inference tadi ke nilai crisp. Nah, untuk himpunan fazi ini ada beberapa operasi, yaitu operasi AND, OR, dan NOT. Beberapa operasi yang didefinisikan secara khusus untuk mengkombinasikan dan memodifikasi himpunan fazi ini
terdapat pada nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi dua himpunan yang sering dikenal dengan nama Fair strength, dilambangkan dengan lambda predikat. Untuk operasi yang pertama yaitu operator N, berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan predikat sebagai hasil operasi dengan operator N diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan yang bersangkutan. Jadi, operator N ini sama dengan teori lainnya. N ini berupa irisan atau intersection, di mana ini diambil dengan nilai keanggotaan yang terkecil atau min, dengan nama min pada himpunan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah operator OR, berhubungan dengan operasi union pada himpunan predikat. Sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai anggota terbesar antar elemen pada himpunan yang bersangkutan. Jadi, pada operator OR ini disimbolkan dengan lambang union atau gabungan. Jika N adalah irisan, maka operator OR adalah union atau gabungan. Dengan mengambil nilai anggota terbesar, maka dengan fungsi max pada himpunan yang bersangkutan. Kemudian operator yang terakhir adalah NOT atau komplement, berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT, diperoleh dengan mengurangi nilai anggota elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1. Jadi pada operator NOT ini, misal ini adalah himpunan A, maka 1 dikurangi dengan nilai keanggotaan elemen pada himpunan A tersebut. Selanjutnya, mengapa sih harus memakai logika fuzzy? Karena logika fuzzy sangat fleksibel. Yang kedua, logika fuzzy memiliki toleransi. Konsep logika fuzzy ini juga mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh berbagai kalangan. Yang keempat, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Yang kelima, logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Logika fuzzy ini dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Dan yang terakhir, logika fuzzy ini didasarkan pada bahasa alami. Selanjutnya, langkah-langkah logika fuzzy. Dalam melakukan penalaran, secara umum sistem fuzzy melibatkan 5 langkah. Yang pertama yaitu memasukkan input fuzzy. Selanjutnya mengaplikasikan operator fuzzy. Yang ketiga mengaplikasikan metode implikasi. Yang keempat komposisi semua output. Dan yang terakhir adalah diffusifikasi atau mengubah nilai fuzzy dari hasil inference ke nilai crisp. Untuk metode fuzzy ini ada 3. Yang pertama adalah metode Tsukamoto, metode Sugeno, dan metode Mamdani. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen direpresentasikan dengan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan monoton. Output hasil inferensi masing-masing adalah Z, berubah himpunan biasa atau crisp yang ditetapkan berdasarkan predikatnya. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobotnya. Untuk yang kedua adalah metode Sugeno. Metode ini mirip dengan metode Mamdani, hanya saja output atau konsekuensi tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Ada 2 model metode Sugeno, yaitu model fuzzy Sugeno orde 0 dan model fuzzy Sugeno orde 1. Untuk bentuk umum orde 0 seperti ini, di mana Z ini sama dengan K atau konstanta, dan kemudian pada order 1 Z ini sama dengan nilai P dikalikan X kemudian ditambahkan dengan Q. Untuk diffusification pada metode Sugeno ini dilakukan dengan mencari nilai rata-ratanya. Pada metode yang terakhir adalah metode Mamdani. Aplikasi fungsi implikasi menggunakan minimum, sedang komposisi aturan menggunakan metode maksimum. Sehingga metode Mamdani ini dikenal juga dengan metode maksimum minimum.
inferensi output yang dihasilkan berupa bilangan fuzzy, maka harus ditentukan suatu nilai kris tertentu sebagai output. Selanjutnya adalah kelebihan fuzzy. Dibandingkan dengan sistem logika lain, logika fuzzy bisa menghasilkan keputusan yang lebih adil dan lebih manusiawi. Yang kedua, logika fuzzy cocok digunakan pada sebagian besar permasalahan yang terjadi di dunia nyata. Karena permasalahan di dunia nyata kebanyakan bukan biner, bukan bersifat hitam putih tadi, dan bersifat non-linear, sehingga logika fuzzy cocok digunakan karena menggunakan nilai linguistik yang tidak linear. Yang ketiga, pemakaian fungsi keanggotaan memungkinkan logika fuzzy untuk melakukan observasi objektif terhadap nilai-nilai yang bersifat subjektif. Selanjutnya, fungsi keanggotaan ini dapat dikombinasikan untuk membuat pengungkapan konsep yang lebih jelas. Untuk kekurangannya, dalam mendesain logika fuzzy sering ditemukan kesulitan dalam menentukan preferensi atau parameter agar output yang dihasilkan akurat. Yang pertama, untuk penentuan model inference harus tepat. Metode Mamdani biasanya cocok untuk masalah intuitif, sedangkan metode Sugeno untuk permasalahan yang menangani kontrol. Yang kedua, penentuan jumlah nilai linguistik untuk setiap variabel. Hal yang dilakukan salah satunya mengubah nilai kris menjadi nilai linguistik, di mana penentuan jumlah dari nilai linguistik harus sesuai dengan permasalahan agar dihasilkan output yang maksimal. Yang ketiga, penentuan batas-batas nilai linguistik yang akan sangat berpengaruh pada akurasi logika fuzzy. Yang keempat, penentuan fungsi keanggotaan, apakah memakai segitiga, trapesium, pi, atau yang lainnya. Yang terakhir adalah penentuan aturan fuzzy yang tepat. Jadi, parameter-parameter di ataslah yang membentuk pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa berasal dari pengetahuan pakar maupun data training. Pemilihan data training pun bisa menjadi kesulitan tersendiri, sebab data yang digunakan harus merepresentasikan data yang sebenarnya. Pemilihan data training akan sangat menentukan pengetahuan dan tingkat akurasi logika fuzzy yang dihasilkan. Pada intinya, akurasi logika fuzzy tergantung dari pakar atau data trainingnya. Lanjut ke contoh persoalannya. Jika sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari, permintaan sepatu dari distributor tidak tentu, kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 5.000 pasang per hari dan permintaan terendah 1.000 pasang per hari. Untuk persediaan sepatu di gudang juga bervariasi. Paling banyak mencapai 600 pasang per hari dan paling sedikit mencapai 100 pasang per hari. Maka untuk soalnya gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Jadi di sini terdapat dua variabel fuzzy, yaitu permintaan dan persediaan. Nah, pada permintaan ini terdiri atas dua himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun, sedangkan pada persediaan juga ada dua himpunan, yaitu himpunan banyak dan sedikit. Langsung ke variabel permintaan. Nah, tadi kan batas bawah untuk permintaannya ada 1.000 pasang per hari dan terbanyak adalah 5.000 pasang per hari. Jadi turun ini ketika digambarkan oleh grafik seperti ini dan naik dari 1.000 menuju ke 5.000. Untuk fungsi keanggotaannya seperti ini, sesuai grafik, turun ini dimulai dari 1, kemudian ini 5.000 dikurangi X per 4.000. 4.000 ini hasil dari batas atas dan batas bawah. 5.000 dikurangi 1.000 maka 4.000. Kemudian untuk fungsi keanggotaan naik, ini dimulai dari 0. Karena ini naik dihitung dari titik koordinat X titik 0, kemudian X dikurangi 1.000,
kemudian dibagi dengan selisih batas atas dan batas bawahnya 5.000 dan 1.000, kemudian dihasilkan fungsi keanggotaan seperti ini. Untuk fungsi persediaannya ada sedikit dan banyak. Nah, untuk sedikit ini dari sini lalu turun dan banyak dari sini lalu naik. Maka untuk fungsi keanggotaan sedikit ini dimulai dari koordinat X1. Kemudian 600 dikurangi Y. Kemudian dibagi dengan selisihnya. 600 dikurangi 100 adalah 500, maka tercipta fungsi keanggotaan seperti ini. Kemudian untuk himpunan fazi banyaknya dimulai dari koordinat X di titik 0, 0,1 kira-kira ini 0,100. Kemudian ini Y dikurangi dengan 100, kemudian dibagi selisihnya. Nah, akan menghasilkan fungsi keanggotaan seperti ini. Nah, ini dilihat-lihat jika permintaan terletak pada 4.000 pasang. Jadi terdapat 4.000 pasang permintaan, maka kira-kira fungsi keanggotaannya berapa? Ini dihitung di sini. Untuk menggunakan fungsi keanggotaan turun, 4.000 itu berada di sini. Jadi ini kira-kira nih, fungsi turun. Jika 4.000, ini hasilnya 0,25, dan jika fungsi keanggotaannya naik, ini 0,75. Dilihat dari sini, jika permintaannya ada 4.000, maka akan turun di 0,25 dan naik di 0,75, mendekati angka 1. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.